pagi semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat-sehat saja? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh ya, PJJ atau daring. Saya harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Jadi apabila gambar saya kurang jelas, tolong nanti diinterupsi. Sekarang suara saya jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas. Oke, saya izinkan saya untuk share screen dari PowerPoint saya ya. Sifat keperiodikan unsur. Jadi kita melanjutkan materi sebelumnya. Mungkin di Google Classroom Ibu juga sudah bertanya dengan kalian tentang letak suatu unsur. Kalian sudah bisa menjawabnya, itu bagus sekali, saya apresiasi. Bagi yang belum bisa, mungkin nanti bisa belajar kembali ya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Berikutnya adalah menyajikan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menjelaskan sifat-sifat keperiodikan seperti jari-jari, energi ionisasi, afinitas, dan keelektronegativan, kemudian mampu menganalisis tabel, grafik hubungan antara nomor atom dengan sifat keperiodikan. Pertanyaan saya satu, saya pengen tahu nih, di sini akan kelihatan ya siapa yang minat. Tahu helium, golongan 8A, tahu nggak helium? He, Ambang tahu. Saya tanya dulu, siapa yang bisa nanti bilang, Bu, saya mau menjawab. Helium nomor atomnya berapa ya? Helium. 2. Oke. Saya tanya, kalau helium kok nomor atomnya 2, konfigurasinya apa ya? Gimana ya konfigurasinya ya? 1s2, Bu. Good sekali. 1s2. Nah, kalau saya tanya, berdasarkan konfigurasi, itu sebenarnya helium itu golongan berapa sih, Nak? 1s2. Golongan berapa dia ya? Harusnya 2A. Iya, Harusnya 2A. 2A ya. 2A periode keberapa ya? Periode pertama. Iya, 2A periode pertama. Tapi kenapa masuk golongan 8A? Nggak ada, nggak golongan Karena 8A. dia gas mulia. Siapa itu yang bicara? Saya cari dulu aja. Cok Niti, Bu. Cok Niti. Oh iya, absen 5. Cok, kenapa kira-kira Cok? Kenapa dia masuknya golongan 8A, Cok? Kemiripan sifatnya sama gas mulia lain, Bu, menurut saya. Oke, good sekali, tepat sekali. Jadi gini, seperti yang sudah kamu baca, bahwa tabel periodik modern selain ditentukan dari konfigurasi atau nomor atom, itu ditentukan dari kemiripan sifat. Ya, ada 2 dasar pengelompokan, konfigurasi didasarkan nomor atom dan kemiripan sifat. Terima kasih ya Cok Niti sudah membantu saya menjelaskan. Oke. Di sini saya lanjut dulu ke slide berikutnya. Jadi sifat-sifat keperiodikan itu ada apa saja? Ada jari-jari, ada energi ionisasi, ada afinitas, dan ada keelektronegatifan. Di slide show. Jadi jari atom itu jarak antara inti atom dengan kulit terluarnya atom. Oke. Jarak Jadi antara kalau kita tulis, kita cari adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar yang ditempati oleh elektron. Itu namanya R. Jadi tepat sekali ya. Siapa yang merasa sudah menjawab seperti itu, nilainya berarti full. Ya, jadi jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga ke kulit terluar. Oke, itu nomor satunya sudah. Sama ngingetin juga yang lain. Nah ini, Widya. Widya, yang nomor absen 9, konfigurasi 3, konfigurasinya seperti apa? 1S2 sama 2S1. Oke, 1S2, 2S1. Kalau konfigurasi bornya seperti apa? 2 dan 1. Oke, bagus sekali. Berarti ini dia oke, 2 dan 1. Jadi sesuai ya. Jadi dia kulitnya ada 2, ya. Di kulit pertama ada 2 elektron tuh, gambar bulat-bulat. Di kulit kedua ada 1 elektron. Itu maksudnya jadi golongannya golongan 1A. Lagi Ananda, absen 12. Kalau saya punya K dengan nomor atom 19, bagaimana konfigurasinya? 2881.
Oke, 2, 8, 8, 1. Berarti terdiri dari berapa kulit? 4 kulit. Digambarkan. Jadi digambarkan kalau kita lihat, nah seperti ini ya. Jadi 2, 8, 8, 1. Jadi dari jawaban tadi, nah dalam satu golongan dari atas ke bawah, tadi semakin bagaimana tadi? Semakin banyak kulit, jari-jari semakin Besar. besar. Oke, jadi kalau diurutkan, jadi seperti ini ya jawabannya ya. Jadi urutannya adalah dari atas ke bawah semakin besar. Jadi dari LINAK semakin besar. Itu yang benar ya. Energi ionisasi juga ada ya. Semakin besar jari-jari, elektronnya semakin mudah lepas apa semakin sulit lepas? Semakin mudah, Bu. Mudah. Sama ya, analoginya kayak gini deh ya, kamu pacaran jarak jauh tuh, LDR tuh. Nah, LDR semakin sulit putus apa gampang putus, nah? Gampang. Gampang. Jadi kalau berarti semakin besar jari-jari, semakin besar jaraknya, berarti makin mudah putus. Jadi makin mudah putus, jadi energi yang kamu perlukan untuk memutuskan kecilnya seperti itu ya. Energi ionisasi adalah kebalikan jari-jari atom. Makin besar jari-jari, energi semakin sedikit. Mana membuat kesimpulannya? Jadi lengkapi aja kalimat saya ya, Safitri. Untuk yang pertama kira-kira Safitri, untuk sifat-sifat keperiodikan itu apa saja dalam sistem periodik? Ada jari-jari atom, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, kemudian keelektronegatifan, dan sebenarnya ada 2 tambahan, yaitu sifat logam dan titik didih juga titik leleh. Oke, betul sekali ya. Jadi memang banyak sekali sifat-sifat keperiodikan. Jadi ada sifat kimia, sebenarnya ada sifat fisika. Jadi yang di sini kita bahas hanya 4 pada pertemuan kali ini, hanya 4 saja yang benar sudah dikatakan sama Safitri ya. Ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Oke, berikutnya nak. Nah, coba lihat lengkapi kalimat saya kira-kira ya. Semakin besar nomor atom dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka jari-jari atom akan semakin besar. Sedangkan energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan semakin kecil. Terakhir. Oke, silakan dilengkapi Safitri. Semakin besar nomor atom dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka jari-jari atom semakin kecil, sedangkan energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan semakin besar. Sekali, terima kasih atas kesimpulannya. Jadi kalau kita belajar ya, kalau kita ketemu, ini adalah tanda dari energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan. Sedangkan ini adalah tanda dari jari-jari atom. Ketika kita gabung, nah ini. Seperti ini kita belajar. Energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, jari-jari atom. Oke. Jadi terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Saya sangat apresiasi atas kerja keras kamu membuat LKPD-nya, kemudian atas partisipasi kamu mengikuti pembelajaran saya hari ini ya. Jadi sudah sangat saya apresiasi. Terima kasih atas waktunya juga ya. Jadi sebentar atau 2 hari lagi Ibu akan berikan kamu soal-soal latihan tentang sifat-sifat keperiodikan melalui Google Form. Nanti kamu coba dulu ya. Jadi terima kasih atas waktunya untuk kelas 10 MIPA 1 kali ini. Jadi saya tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, oke, untuk pembelajaran berikutnya saya harapkan kalian bisa lebih bagus lagi. Nah, saya tanya dulu ke kalian, bagaimana kalau pembelajarannya seperti ini? Nah, kira-kira apakah bisa diterima kalau seandainya nanti mungkin lebih lengkap lagi ya? Gimana kira-kira? Ada 1 orang yang menjadi juru bicaranya. Menurut saya, Bu, saya suka belajar kayak gini. Apalagi Ibu tadi pakai analogi, terus jadi saya lebih ngerti daripada cuma di diskusi di Google Classroom aja. Kalau misalnya Zoom, terus Ibu tadi ada pakai analogi, itu jadi saya lebih ngerti. Itu pendapat saya, Bu. Terima kasih. Ya, tapi memang ya di antara banyak pilihan pasti ada kendala kan. Tapi tidak masalah, apapun pembelajarannya, yang penting kalian tetap mendapatkan hak kalian untuk belajar, itu intinya. Di pembelajaran daring yang dituntut adalah belajar mandiri. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan selamat pagi. Silakan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.